Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang panduan lengkap tentang pelanggan yang ada di TikTok Shop ini, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu apa saja sih yang akan kita pelajari. Nah, ini dia, teman-teman, kontennya. Cara sistem pelanggan bekerja, lalu cara menghindari pelanggaran, lalu kategori pelanggan, lalu yang terakhir ada pelanggan teratas. Nah, kita akan pelajari, teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu, teman-teman, apa itu sistem pelanggan. Nah, sistem pelanggan adalah untuk memastikan pengalaman berbelanja yang nyaman, teman-teman. Itu dia. Oke, ini dia, teman-teman, contohnya. Cara sistem pelanggan bekerja. Nah, ini adalah pelanggan berdampak negatif ke kesehatan toko, terus juga skop pengalaman toko, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa cek di TikTok Shop Academy. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, cara sistem pelanggan bekerja. Nah, kita bisa ngecek nama tuh kesehatan toko kita, teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan lihatkan di sini dia, teman. Nah, di sini kan ada akun saya, nah, teman. Ada pusat kesehatan, nah, diklik ada, teman. Nah, kita cek nama tuh pusat pelanggan, teman. Kita klik. Nah, ini dia, teman. Kita lihat dulu, teman, apakah kita mempunyai pelanggan atau tidak. Nah, ada poinnya, teman. Dari 0, 12, 24, 36 sampai 48. Nah, itu dia, teman. Kita lihat juga nama itu kepatuhan kebijakan, pemenuhan pemesanan, metrik layanan, dan pengendali risiko. Nah, itu dia. Terus juga ada performa toko, teman-teman. Pemenuhan pemesanan dicek juga di sini. Nah, kalau ini 0 artinya bagus ini, teman-teman. Jangan mencapai target ini. Kalau mencapai target ini, ternyata berisiko toko kita. Itu dia. Dan juga metrik layanan, terus juga kepatuhan kebijakan juga, teman-teman. Nah, ini dia. Contohnya, pelanggan terkait produk. Nah, misalkan dapatkan bintang 1. Nah, ini saya mendapatkan pelanggan terkait produk, teman-teman. Nah, kita bisa cek, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kebijakan, kepatuhan kebijakan. Nah, ini kedewasan untuk produk saya, teman-teman. Nah, kita cek juga detail pelanggannya. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini mungkin saya salah meletakkan nama tuh kategorinya untuk produk saya. Itu dia. Oke, kita kembali lagi ke materi, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, cara mengecek nama tuh kesehatan toko kita tadi. Nah, oke, kita lihat dulu. Kita lanjut ke materi. Nah, ini, teman-teman, untuk metrik kesehatan toko. Jadi saya sudah jelaskan tadi ada skalanya dari 0 sampai 48. Nah, lebih rendah lebih bagus. Nah, jadi kalau 0 artinya lebih bagus, teman-teman. Ada kepatuhan kebijakan, pemenuhan pesanan, pelayanan, lalu pengendalian risiko itu. Lalu untuk skor kesehatan toko, teman-teman, risiko rendah itu dari 0 sampai 11 poin, teman-teman. Itu performa toko sesuai harapan kita. Terus risiko medium dari 12 sampai 23 yaitu peningkatan performa dan pembatasan fitur. Lalu risiko tinggi dari 24 sampai 35 poin, kemungkinan pemblokiran dan penonaktifkan akun. Lalu resiko yang paling parah, teman, dari 36 sampai 48 yaitu akun diblokir dan dinonaktifkan. Nah, itu dia, teman. Jadi harus kita hindari resiko tinggi dan parah ini, teman. Tuh. Kalau resiko medium masih bagus lah, teman, tapi ada pembatasan fitur tuh. Jadi kalau bisa sih hindari ya, teman, untuk skor kesehatan toko ini. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, lalu kita cek juga nama tuh skor pengalaman toko, teman. Nah, ini dia. Kita cek di sini, teman. Nah, di sini ada scroll nama tuh pengalaman toko, diklik. Nah, ini dia, teman. Kita cek juga. Nah, ini dia, teman. Di sini ada nama tuh ringkasan. Nah, di bawah kompetitor. Nah, tidak cukup data pemesanan. Nah, kita lihat dulu, teman, untuk materinya. Nah, ini dia, teman, untuk metrik skor pengalaman tokonya. Skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor pengalaman toko, semakin bagus performa toko kita. Nah, ini dia untuk kriteria skor pengalaman toko, teman. Nah, jadi kepuasan produk minus 26, terus juga pemenuhan dan logistik yaitu 40%, terus customer service yaitu 34%. Jadi gini. Nah, kita lihat, teman-teman. Jadi kalau rating tokonya semakin tinggi, artinya semakin bagus, teman-teman, untuk skor dan toko kita. Itu dia. Ini untuk rating saya ini masih 0 ini. Nah, ini juga kita juga untuk melihat detail metriknya, teman. Apakah tingkat ulasan negatif kita ada, terus tingkat pengembalian kita berapa persen, terus tingkat pembatalan karena keterlambatan stok, atau juga tingkat keterlambatan dan pengiriman. Nah, ini dia. Kita cek juga, teman-teman, itu. Oke. Saya lanjut. Nah, mengapa sih kita harus mencegah pelanggan ini, teman-teman? Yang pertama, memiliki skor kesehatan toko yang bagus. Yang kedua, memiliki skor pengalaman toko yang bagus. Yang ketiga, membangun reputasi bisnis. Yang keempat adalah mengakses ke traffic yang optimal. Lalu, yang terakhir yaitu pencairan dana yang tepat waktu. Nah, itu dia, teman-teman, mengapa harus kita mencegah pelanggan ini. Cara mudah dan efektif untuk mencegah pelanggan adalah dengan
memperkaya ilmu melalui TikTok Shop Academy teman-teman. Nah, jadi kita harus pelajari teman-teman di TikTok Shop Academy ini, atau di YouTube saya nanti saya bahas semua teman-teman tentang TikTok Shop ini. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kategorinya nih ada 4 teman-teman untuk pelanggannya, yaitu produk, konten, penjual, dan penggunaan dan punah jual teman-teman. Itu dia. Jadi harus kita hindari teman-teman produk ini. Mungkin seperti saya tadi ada salah kategori atau produk palsu, jangan sampai teman-teman. Lalu konten juga jangan sampai, penjual dan pengguna pesan itu. Oke, kita lihat. Nah, untuk pelanggan produk teman-teman, ini dia. Pelanggan produk teratasnya. Mengunggah produk tidak didukung. Contohnya, minuman beralkohol, rokok, dan lain-lain. Itu tidak boleh teman-teman. Mengunggah produk undangan. Nah, jadi buku kertas, kartu prabayar, dan lain-lain tidak boleh nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada buka jasa percetakan. Nah, untuk jasa percetakan mungkin tidak boleh nih teman-teman untuk saat ini. Produk undangan kan itu kan termasuk. Nah, itu. Lalu mengunggah produk dilarang teman-teman. Ya, dilarang pastinya seperti senjata api, obat ilegal, dan lain-lain teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, lalu pelanggan konten teratas teman-teman. Promosi produk dilarang atau tidak didukung. Nah, misalkan mempromosikan minuman beralkohol, rokok, dan lain-lain. Terus promosi produk palsu. Nah, produk bermerek tanpa izin. Itu tidak boleh ya teman-teman. Terus keberadaan anak di bawah umur. Nah, tidak boleh itu ya teman-teman. Nah, tentang soal anak atau penggunaan model anak itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pelanggan penjual atas teman-teman. Dokumen tidak jelas atau tidak lengkap. Nah, jadi kita harus memberikan dokumen yang jelas teman-teman. Misalkan identitas kita seperti KTP. Terus juga informasi penjual tidak akurat. Nah, data perusahaan atau identitas tidak lengkap. Nah, jadi kita harus memberikan perusahaan yang lengkap teman-teman. Misalkan alamat pengiriman kita tahu teman-teman, itu dia. Terus juga kita tidak boleh nama itu pelanggan hak cipta teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Lalu pelanggan penggunaan dan punah jual. Nah, tingkat pembatasan pesanan tinggi. Nah, lebih dari 2,5% pesanan dari 30 hari terakhir dibatalkan oleh penjual atau pembeli karena pengiriman yang tertunda. Itu tidak boleh teman-teman. Jadi kalau mengalami pembatalan tinggi ya mungkin dibatasi untuk pemesanan kita. Yang kedua, tingkat pesanan terlama tinggi. Lebih dari 4% dari pesan 30 hari terakhir tidak dapat memenuhi batas pengiriman produk teman-teman itu. Yang ketiga, tingkat tracking rendah. Nah, jadi 55% pesanan dari 30 hari terakhir tidak dapat dilacak. Nah, jadi kita terus pengiriman itu bisa dilacak teman-teman, itu dia. Jangan sampai tidak dilacak. Nah, jadi kalau dilihat dari data sini teman-teman, kita bisa cek teman-teman untuk skornya ini. Nah, dari data metrik ini, nah tingkat ulasan negatif kita, terus juga tingkat pengembalian kita, terus tingkat pembatalan karena tidak ada stok, terus juga keterlambatan dan pengiriman. Jangan sampai ya, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman, bagaimana sih cara menghindari nama itu pelanggan kebijakan ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk panduan lengkap pelanggan ini. Jadi kita semuanya itu harus hindari nama itu pelanggaran yang ada di TikTok Shop ini. Kalau bisa jangan sampai kena teman-teman. Ya, kalau kena ya resiko paling fatal itu adalah akun kita dibukukan atau akun kita dinonaktifkan, itu dia. Oke, kalau bisa kita hindari ya teman-teman. Itu saja. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman tentang panduan lengkap pelanggan ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.